Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pernyataan Bahar bin Smith yang dengan tegas menolak Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat. Beliau bahkan menyatakan bahwa ketika Kang Deddy menjadi pemimpin Purwakarta, daerah tersebut dipenuhi dengan kemusyrikan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar terus memberikan informasi yang bermanfaat dan berimbang. Bahar bin Smith dalam salah satu pernyataannya mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ia secara terbuka mengatakan bahwa jika Kang Deddy mencalonkan diri dan terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat, maka ia khawatir daerah tersebut akan menjadi tempat yang penuh dengan kemusyrikan, sebagaimana yang ia sebutkan pernah terjadi di Purwakarta. Sebagai tokoh yang dikenal dengan pernyataan-pernyataan kerasnya, Bahar Smith tampaknya tidak ragu untuk menyampaikan pendapatnya dengan tajam, terutama ketika berkaitan dengan hal-hal yang menurutnya menyangkut akidah dan prinsip. Namun, apakah benar tuduhan kemusyrikan ini? Dan bagaimana sebaiknya kita memandang masalah ini secara lebih objektif? Kira Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai terserah. Bahar Smith menyebut bahwa Purwakarta di bawah kepemimpinan Kang Deddy menjadi tempat yang penuh dengan kemusyrikan. Namun, sebelum kita terburu-buru menerima atau menolak pernyataan tersebut, kita perlu memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan kemusyrikan. Dalam pandangan Islam, kemusyrikan adalah dosa besar, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tuduhan ini tentu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Tetapi, apakah benar Purwakarta menjadi tempat kemusyrikan? Kita perlu mempertanyakan apa yang dimaksud dengan kemusyrikan dalam konteks ini. Apakah ini merujuk pada praktik-praktik budaya lokal yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama tertentu, atau adakah hal lain yang menjadi dasar tuduhan tersebut? Di sisi lain, Kang Deddy Mulyadi dikenal sebagai tokoh masyarakat yang sangat dihormati, terutama karena upayanya dalam menjaga kearifan lokal dan kemanusiaan. Banyak yang melihat bahwa Kang Deddy mampu merangkul masyarakat dari berbagai latar belakang, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam aspek sosial. Kang Deddy dinilai berhasil memanusiakan manusia, yaitu dengan pendekatan yang lebih humanis dan merangkul, terlepas dari perbedaan yang ada. Pandangan ini jelas berbeda dengan pandangan yang disampaikan oleh Habib Bahar, sehingga ada pertanyaan yang layak untuk direnungkan. Apakah perbedaan cara pandang ini layak untuk dijadikan alasan penolakan terhadap kepemimpinan Kang Deddy di tingkat yang lebih tinggi? Bahar Smith juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika Kang Deddy terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat, maka gerakan kelompoknya akan dibatasi. Apakah ini berarti ada kekhawatiran bahwa kebijakan Kang Deddy nantinya bisa menghalangi aktivitas tertentu yang dianggap penting oleh kelompok tertentu? Tentu, kita tidak bisa menutup mata bahwa perdebatan antara politik dan agama seringkali muncul dalam konteks pemilihan pemimpin. Beberapa tokoh agama menganggap bahwa politik adalah alat yang bisa digunakan untuk kebaikan. Namun ada juga yang melihat campur tangan tokoh agama dalam politik sebagai sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Dalam hal ini, Habib Bahar sepertinya mengambil posisi yang lebih kritis terhadap Kang Deddy dengan membawa isu agama ke dalam ranah politik. Di akhir pernyataannya,
Bahar Smith memberikan peringatan agar masyarakat tidak tertipu dengan apa yang ia sebut sebagai permainan politik basi. Ia menegaskan bahwa dalam pandangannya, masyarakat seharusnya tidak terpecah belah karena perbedaan ini. Sebaliknya, ia menyerukan agar orang-orang lebih waspada terhadap apa yang disebutnya sebagai praktik-praktik yang menyimpang. Walaupun Bahar Smith berusaha memprovokasi umat untuk tidak memilih Kang Deddy Mulyadi, kita perlu memahami bahwa masyarakat, khususnya di Jawa Barat, memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa yang layak mereka pilih sebagai pemimpin. Rakyat Jawa Barat telah melalui berbagai pengalaman dan tantangan yang membentuk pandangan mereka tentang kepemimpinan. Mereka tahu betul nilai-nilai dan kualitas yang dibutuhkan untuk memimpin daerah ini dengan bijaksana dan adil. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan mereka sendiri, berdasarkan kriteria yang mereka anggap terbaik untuk masa depan daerah mereka. Demikian pembahasan kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah dan kekuatan untuk berpikir jernih dan tidak mudah terpecah belah. Mari kita jaga persatuan dan kedamaian, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.